Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Dewangga Permadi Kusuma dengan NIM 073002500052. Saya dari Teknik Pertambangan, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, Universitas Trisakti. Kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu klasifikasi Berzelius golongan 3 dan 4. Nah, jadi klasifikasi Berzelius itu adalah pengelompokan mineral yang dibagi menjadi 8 sesuai dengan sifat fisik dan rumus kimianya. Dan ada juga mineral yang mempunyai ciri khas tertentu. Jadi 8 golongan itu, yang pertama ada native elements, yang kedua ada sulfida, yang ketiga ada oxide hidroxide, yang keempat ada halida, yang kelima ada carbonats, nitrates, dan borats, dan yang keenam ada sulfats, chromats, molybdats, dan tungstats, dan yang ketujuh ada arsenat, vanadats, dan fosfat, dan yang kedelapan ada silikats. Nah, kita akan menjelaskan tentang golongan 3 dan 4, yaitu oxide hidroxide dan halida. Jadi golongan 3 itu dibagi menjadi 2, yaitu oxide dan hidroxide. Nah, kalau oxide itu golongan yang tersusun yang memiliki senyawa oksigen yang rumus kimianya adalah O. Contoh-contoh mineralnya yaitu ada hematit yang mempunyai rumus kimia FeO3, dan yang kedua ada kromit mempunyai rumus kimia FeCr2O4, dan yang ketiga ada korundum yang mempunyai rumus kimia Al2O3. Jadi oksida itu memiliki rumus kimia oksigen yang O itu. Ini bisa dilihat dari hematit ini seperti O3, ada O4, yang kromit, yang korundum mempunyai O3. Jadi oksida itu memiliki rumus kimia O, kayak senyawa oksigen gitu. Nah, yang hidroksida itu persenyawaan antara unsur-unsur logam dengan air dan hidroksil. Seperti ada air dan ada oksigen dicampur gitu. Pokoknya dicampur, ada air dan ada oksigen. Contoh-contohnya itu ada gibbsite yang memiliki rumus kimia AlOH3. Terus brucite ada MgOH2, dan goethite rumus kimianya FeOOH. Jadi hidroksida ini ada kandungan oksigen dan ada kandungan hidroksil, hidroksida gitu. Jadi ada rumus kimia OH-nya gitu. Dan kita lanjut ke golongan keempat. Golongan keempat yaitu halida atau halids gitu. Jadi halida itu mineral atau ya mineral yang memiliki unsur-unsur halogen seperti klorida, bromida, fluorida, dan iodida yang ada kandungan garamnya biasanya kayak Cl gitu. Contoh-contohnya yaitu ada halid mempunyai rumus kimia NaCl, silfit ada KCl, dan kriolit Na3AlF6. Jadi mempunyai unsur-unsur halogen seperti yang halid itu mempunyai unsur Cl seperti apa namanya, kayak garam gitu kalau NaCl, KCl. Kalau AlF ini mempunyai unsur-unsur fluorida gitu. Dan ini adalah mineralnya halida, ini namanya kriolit kalau nggak salah, ini mempunyai unsur fluorida. Kita lanjut. Keterdapatan dari golongan-golongan itu, golongan 3, oksida, hidroksida, dan halida. Keterdapatannya, yang pertama keterdapatan dari oksida hidroksida itu umumnya dari batuan beku. Yang ini batuan beku. Nah, batuan beku itu berasal dari magma yang mengalami pendinginan di atas permukaan bumi. Dari magma gitu, kayak dari letusan gunung bumi, terus dia tuh membeku di permukaan bumi. Jadi dia membekunya itu pas lengser gitu guys. Atau ada juga yang di batuan metamorf dan ada di batuan sedimen, tapi seringnya ada di batuan beku guys. Nah, golongan 3 oksida hidroksida ini sering ditemukan di endapan besi hidrotermal seperti di tambang Australia dan di Brazil. Yang keempat, keterdapatan halida. Golongan 4 itu umumnya tuh terbentuk di endapan evaporit yang daerahnya tuh kering biasanya. Kayak daerah-daerah apa ya, kayak seperti
sawah garam kayak gitu, tambang garam, Dead Sea. Terus ada apa lagi nih? Tambang garam yang ada di Polandia. Terus ada tambang garam yang ada di Amerika Serikat juga. Dan ada kadang ditemukan di batuan metamorf atau di hidrotermal seperti di Cina atau di Meksiko. Jadi dia tuh halida tuh terbentuknya tuh kayak di tambang-tambang garam atau di endapan evaporit atau hidrotermal seperti tambang-tambang garam tadi atau Dead Sea gitu guys, sawah-sawah garam. Lanjut contoh-contoh mineralnya itu yang golongan ketiga ada oxide dan hidroxide. Contohnya itu seperti hematite. Hematite ini memiliki rumus kimia FeO3. Jadi dia ini masuknya di oxide ya guys, di oksida. Soalnya dia memiliki senyawa O. Dan brusit masuknya di hidroksida. Soalnya dia memiliki rumus kimia MgOH2. Dia memiliki senyawa air dan senyawa oksigen. Dan yang ketiga ada korundum, dia memiliki senyawa oksigen. Jadi dia masuknya di oksida. Lanjut contoh mineral yang halida itu ada halit, kriolit sama silfit. Halit itu memiliki rumus kimia NaCl. Dia memiliki kandungan garam. Soalnya ada Cl ini guys. Terus kriolit dia memiliki kandungan atau senyawa fluorida. Soalnya dia memiliki F ini, fluorida gitu. Terus yang silfit dia memiliki senyawa Cl atau ada garamnya juga gitu guys. Jadi sekian dari saya, Dewangga Permadikusuma dengan NIM 073002500052. Jadi kesimpulan saya dari materi kali ini yaitu klasifikasi berzelius dibagi menjadi 8 golongan. Yang pertama ada native elemen, yang kedua ada sulfida, yang ketiga ada oxide hidroxide, yang keempat ada halida, yang kelima ada karbonat, nitrats, borats, yang keenam ada sulfats, kromats, molibdats dan tungstats, dan yang ketujuh ada arsenat, vanadats dan fosfat, dan yang kedelapan ada silikat. Terus golongan 3 yaitu intinya kalau dibagi dua kan ada oxide dan hidroxide. Kalau oxide itu dia memiliki senyawa O atau oksigen. Jadi kalau ada ketemu mineral yang memiliki senyawa O seperti tadi ada apa tadi benar? Seperti hematite, dia memiliki senyawa FeO3. Jadi dia masuknya di oxide soalnya dia memiliki senyawa oksigen, ada O-nya. Terus yang hidroxide seperti brusit, dia memiliki senyawa OH. Jadi brusit itu antara campuran oksigen dan air jadi satu gitu, dicampur. Nah, terus kalau ada mineral seperti ini yang memiliki rumus kimia OH itu berarti udah pasti hidroxide. Soalnya dia memiliki kandungan itu tadi, oksigen dan air, ada senyawa itu. Terus kalau halida, kalau ada mineral yang memiliki kandungan Cl, fluorida dan lain-lain itu dia masuknya di halida. Soalnya dia memiliki kayak kandungan garam gitu. Terus dari apa namanya? Dia dari unsur-unsur halogen seperti klorida Br, klorida Cl, bromida Br, terus F fluorida dan I iodida. Kalau ada ketemu mineral seperti itu berarti dia masuknya di golongan 4 gitu guys. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.